Shalom dan selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini diberikan kesempatan hidup dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Semoga kita semua tetap sehat, tetap sukacita. Kalaupun ada yang sakit, mari kita berdoa, Tuhan Yesus menjamah dan memulihkan. Untuk memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk menyanyi Kidung Jemaat nomor 3, Kidung Jemaat nomor 3 ayat yang pertama. Kami puji dengan riang. Puji, syukur, hormat kami kepadamu ya Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan berkat Tuhan sepanjang seminggu lamanya bagi kami. Kami diberikan kekuatan dan kesehatan, kami diberikan sukacita dan kemampuan untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Di hari Minggu yang indah, yang berbahagia ini Tuhan, kami akan berbakti kepadamu, kami akan beribadah. Tuhan Yesus memberkati kami semua yang akan beribadah pagi ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya mau jadi di dalam nama Tuhan Yesus saja. Kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus membuka akal pikiran kami, terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, membuka hati kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Efesus 6 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Mari kita semua membuka Alkitab kita. Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita akan membacakannya bersama-sama. Di bawah judul Taat dan Kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Amin. Remaja yang dikasihi Tuhan, judul renungan atau tema kita pada hari ini adalah menjaga ruang yang aman. Saya mengajak kita untuk melihat gambar berikut ini. Apakah yang terjadi pada gambar ini? Kita beralih ke gambar yang kedua. Apa yang terjadi menurut kalian pada gambar ini? Adik-adik remaja, KDRT. KDRT kepanjangannya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KDRT ini didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, mengapa perempuan? Karena KDRT umumnya menyerang mereka yang lemah, seperti perempuan dan anak-anak. KDRT itu realitas, nyata, bisa menimpa siapa saja. Apakah kalian pernah mendengar kasus KDRT? Atau apakah ada teman kalian yang mengalaminya? KDRT merusak kehidupan masa kini juga masa depan. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, ada sebuah puisi indah yang ditulis oleh Dorothy Low Nolte berjudul Children Learn What They Live. Puisinya dalam bahasa Inggris seperti ini, kalian bisa lihat. Tapi saya akan membacakan yang versi bahasa Indonesianya untuk kita semua. Jika anak dibesarkan dengan kritikan, ia akan belajar untuk mengutuk. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia akan belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan ejekan, dia akan belajar menjadi pemalu. Jika anak dibesarkan dengan kekerasan, dia akan belajar melawan. Jika anak dibesarkan dengan dipermalukan, ia akan belajar merasa bersalah. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia akan belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia akan belajar bersabar. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia akan belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, dia akan belajar mempercayai. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, dia akan belajar menyenangi diri sendiri. Jika anak dibesarkan dengan kejujuran, ia akan belajar tentang keadilan. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia akan belajar menemukan cinta dalam hidupnya. Indah sekali bukan puisi ini? Adik-adik remaja, ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam menghadapi KDRT. Salah satunya membawa ke ranah hukum. Sayangnya, sekalipun ada ancaman hukuman, dalam praktik keluarga, KDRT tetap berlangsung dan justru semakin meningkat. Perlu kesadaran bahwa KDRT merusak kehidupan saat ini maupun masa depan. Anak-anak yang menjadi korban KDRT tumbuh dengan rasa tidak aman. Kita bisa lihat dari sikap mereka yang cemas dan juga rendah diri. Di kemudian hari, mereka cenderung meniru tindakan kekerasan yang mereka alami. Karena merusak kehidupan, KDRT harus dicegah. Adik-adik, dalam kenyataan, KDRT ini lebih sering dilakukan oleh laki-laki. Dalam hal ini, ayah atau suami. Dalam Efesus 6 ayat 4 yang sudah kita baca tadi, peran laki-laki adalah menjadi teladan dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Peran inilah yang perlu terus diingatkan. Persoalan seringkali muncul dari kehadiran ayah yang salah menempatkan diri. Contohnya, melakukan kekerasan. Yang kedua, persoalan bisa muncul ketika terjadi ketidakhadiran seorang ayah. Ada survei yang menuliskan bahwa
85% anak-anak yang bermasalah ternyata tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Sebagai remaja, apa yang bisa kalian lakukan? Saya bisa memberikan 2 hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, membentuk kelompok yang peduli dan siap memberikan dukungan bagi teman kalian yang mengalami KDRT. Dan yang kedua, mengundang pembimbing atau pendeta untuk memberikan pendampingan atau penguatan. Remaja-remaja dikasihi Tuhan, relasi keluarga dalam nasihat Paulus dituliskan dalam konteks patriarkat yang sangat kuat. Laki-laki dewasa adalah tuan dan pemilik keluarga. Sebelum bagian ini, Paulus memberi nasihat bagi pasangan suami istri untuk saling mengasihi. Untuk istri, nasihat mengasihi itu berbunyi seperti ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Itu bisa kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Sedang untuk suami, nasihat mengasihi itu berbunyi, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dalam Efesus pasal 5 ayat 25. Jadi, suami istri harus saling mengasihi. Selanjutnya, nasihat yang terkait dengan relasi orang tua dan anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 1 pembacaan kita tadi. Remaja-remaja yang dikasihi Tuhan, dilanjutkan dengan nasihat tentang peran ayah. Jika kita membaca Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini atau yang disingkat Alkitab BIMK, nasihat kepada ayah ini berbunyi seperti ini. Saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa, sehingga mereka menjadi marah. Sebaliknya, besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Ayat 4 pembacaan kita pada hari ini. Nah, ada 2 hal menarik dari nasihat ini. Pertama, anak adalah makhluk hidup yang bisa memantulkan apa yang diterimanya dalam proses kehidupan. Yang kedua, anak sebagai milik Tuhan harus dibesarkan dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tugas penting diemban oleh seorang ayah. Ayah menjadi pusat teladan kehidupan yang di dalamnya keluarga dapat belajar tentang ajaran dan nasihat Tuhan. Melalui tema hari ini, adik-adik remaja diajak untuk melawan setiap tindakan KDRT secara tepat. Jadi melawannya dengan cara yang tepat. Bagaimana caranya? Menjadi sahabat bagi remaja lain yang mengalami KDRT. Saya ingin membacakan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat tadi dalam Alkitab BIMK tadi. Sebagai judulnya, anak-anak dengan ayah ibu. Anak-anak, sebagai pengikut Kristus, taatilah orang tuamu, karena itulah yang patut dilakukan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, adalah perintah pertama dari Allah dengan janji, yakni supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Sebaliknya, besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran
Tuhan. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan sebagai penutup kegiatan, saya berharap adik-adik remaja semua bisa melakukan kegiatan ini, yaitu tulislah esai singkat dengan topik "Jika aku menjadi korban KDRT". Saya ulang lagi, esai singkat dengan topik "Jika aku menjadi korban KDRT". Kalian bisa tuliskan dan kalian bisa mengirimkan lewat WA, boleh, ke salah seorang dari pembina kalian. Mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 318. Kidung Jemaat nomor 318. Berbahagia tiap rumah tangga. Ayat yang pertama, kita akan nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Baik, adik-adik remaja, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada pagi hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus ajarkan kami agar kami dapat melakukan tugas yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai remaja Kristus. Kami taat kepada orang tua di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus akan memberkati kami dengan umur panjang, dengan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap remaja Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka semua, memberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera, memberkati mereka dalam studi mereka masing-masing, berikan hikmat, akal budi, dan kepandaian kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi orang tua kami. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan, memberkati mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi adik kakak kami, bagi oma opa kami, orang-orang yang kami kasihi. Tuhan Yesus juga tetap menyertai dan memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para pendeta kami, pendeta Musa dan pendeta Cing. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam setiap tugas dan pelayanan mereka melayani kami jemaat-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua pembina remaja kami. Tuhan Yesus juga memberkati mereka bersama keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kondisi bangsa dan negara kami yang masih dalam kondisi wabah pandemi COVID-19 ini.
Kami sungguh menyerahkannya ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Kami mohon tangan Tuhan turun atas kami. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai di daerah untuk menentukan dan memberikan aturan atau perintah yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini, bagi masyarakat kami, sehingga kami dapat terhindar dari wabah ini. Tuhan Yesus memberkati tenaga medis yang berusaha untuk merawat dan mengobati mereka yang terkena virus ini, Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, sekiranya ada yang terkonfirmasi positif, Tuhan. Tuhan Yesus menjamah mereka dengan tangan kasih-Mu, memberikan kesembuhan dan kepulihan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk semua cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Biarlah ini menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Memberkati kami semua Tuhan dengan tangan kasih-Mu hari ini terus sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, tetap tinggal di rumah jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak atau amat penting. Jika harus keluar rumah, tetap gunakan masker dan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tetap tingkatkan iman dan imun tubuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi.